Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur, berterima kasih betapa besar Tuhan dalam hidup kita, betapa besarnya kasih sayang Tuhan juga dalam hidup kita, betapa mulianya setiap perbuatan-perbuatan yang Ia nyatakan di dalam hidup kita. Kita sangat bersyukur untuk semua kasih setia Tuhan yang tidak pernah usai, tidak pernah selesai dalam hidup kita. Karena kita percaya kasih Tuhan itu akan kekal dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam sudah kita lewati. Kita sudah menyambut hari yang baru pada hari ini. Ada banyak tugas, ada banyak tanggung jawab. Ada banyak berkat Tuhan juga yang saya percaya yang Tuhan sediakan buat kita semua. Di tengah komitmen kita untuk tetap setia, taat, memuliakan, meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah komitmen kita juga di dalam mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Namun sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, sebelum kita menyambut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di luar sana, biarlah kita terlebih dahulu menyambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dituntun, dipimpin, dimampukan mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan dalam sapaan pagi pada saat ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Malam yang gelap telah kami lewati. Memasuki hari yang terang, hari yang kami percaya penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan berkat Tuhan. Sebelum kami memulai tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami mau melandasinya di dalam terang firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Hagai pasal 2, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab dalam perjanjian lama yaitu kitab Hagai, pasalnya yang kedua, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita baca bersama-sama di bawah judul perikop pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Kita mulai. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepada aku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagaimana yang kita sudah baca dari kitab Hagai pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 ini, menceritakan tentang bagaimana pembangunan bait suci itu, lembaga Alkitab memberikan judul pembangunan bait suci itu mendatangkan berkat. Kalau kita lihat latar belakangnya adalah hal ini dimulai dari keberadaan bangsa Israel yang berada di tanah pembuangan. Oleh Raja Kores, pada akhirnya mereka diizinkan untuk pulang ke Yerusalem.
dengan dua tugas utama, paling tidak membangun kota Yerusalem dan membangun bait suci. Membangun kembali bait suci di kota Yerusalem. Tetapi realitasnya digambarkan di sana bahwa dalam bacaan kita hal itu tidak terjadi. Oleh karena orang-orang Israel terjadi perdebatan di antara mereka tentang rencana membangun kembali bait suci itu. Yang pada akhirnya di tengah berbagai perdebatan, persoalan dan pergumulan yang ada, pada akhirnya mereka tidak melanjutkan pembangunan bait suci, tetapi mereka lebih fokus pada pembangunan rumah mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan menegur mereka melalui Nabi Hagai. Dalam pasal 1 ayat 4 di sana dikatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi Tuhan menegur mereka oleh karena mereka lebih fokus membangun rumah mereka, tetapi bait suci mereka biarkan terbengkalai, masih berada dalam keadaan reruntuhan. Nah ini dia, ini menjadi persoalan dan pergumulan. Dan pada akhirnya oleh karena mereka lebih fokus membangun rumah mereka dan menelantarkan bait suci, maka Tuhan menahan berkat-Nya atas mereka. Dan itu yang dalam bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-17, ayat yang ke-18 dikatakan, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Artinya segala usaha mereka di dalam mereka membangun kehidupan perekonomian mereka, di dalam mereka membangun dan mengolah tanah, hasil pertanian, hasil perkebunan, tidak ada yang maksimal. Tuhan menghukum mereka, Tuhan memukul mereka dengan hama dan penyakit gandum dan segala hal yang dibuat tangan mereka dengan hujan batu, firman Tuhan katakan. Contohnya saja di dalam ayat 17 bacaan kita di sana dikatakan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Artinya betul-betul tidak ada yang maksimal pekerjaan mereka. Hasil usaha mereka tidak ada yang maksimal, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang hidup dalam kekurangan. Karena apa? Tuhan menahan berkat-Nya. Mengapa Tuhan menahan berkat-Nya atas mereka? Mengapa Tuhan menghukum mereka dengan hama belalang, bahkan hujan batu? Apa yang terjadi? Oleh karena mereka menelantarkan bait suci. Mereka lebih fokus pada pembangunan rumah mereka masing-masing. Hal ini secara sederhana Bapak Ibu dan Saudara-saudara mau dikatakan bahwa Israel pada saat itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan Allah. Bait suci dibangun, maka orang akan datang beribadah di sana. Orang akan memuji dan memuliakan Tuhan di sana. Tetapi ketika bait suci itu tidak dibangun, maka jelas orang tidak akan ada yang datang beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan tidak ditinggikan dan dimuliakan di tengah-tengah orang-orang Israel yang berada di Yerusalem. Dan hal ini memberi pesan jelas, tegas sekali bahwa benar bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka, aktivitas mereka, daripada mereka membangun bait suci dan melakukan aktivitas rohani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam hidup ini utamakanlah kepentingan Tuhan. Jangan kepentingan pribadi kita atau keluarga kita, jangan. Karena firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita berani coba-coba mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga kita daripada kepentingan Tuhan, kita lebih mementingkan aktivitas keseharian kita daripada aktivitas kerohanian kita di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan, bisa saja firman ini, Hagai pasal 1 ayat 4 kembali diberitakan kepada kita, diingatkan kepada kita, bahwa apakah engkau lebih mementingkan rumahmu, lebih mementingkan aktivitasmu daripada rumahku dan aktivitas untuk menyembahku? Nah itu dia. Hal itu bisa saja kembali diingatkan kepada kita dan menegur kita semua. Dan firman ini mau mengingatkan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau pada masa lalu, bait suci menjadi fokus utama dan harus menjadi hal yang utama di dalam mereka membangun, sehingga di dalamnya juga ada aktivitas rohani di dalam memuliakan Tuhan, maka pada hari ini, dalam kehidupan kita saat ini, tidak dikatakan lagi bahwa Tuhan meminta kita untuk membangun bait suci. Tidak demikian.
Tetapi fokus utama kita hari ini, membangun persekutuan orang percaya, gereja Tuhan itu, di dalam rumah tangga kita. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adakah persekutuan orang percaya dalam keluarga kita? Bapak, mama, anak-anak, suami, istri, anak-anak, orang tua, sama-sama duduk, memuji dan memuliakan Tuhan. Adakah itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita? Dan itu merupakan cerminan daripada Israel yang diminta untuk membangun bait suci, maka pada hari ini kita diminta untuk membangun persekutuan orang percaya, gereja itu dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Ini mau diingatkan kepada kita semua. Mari bangun gereja Tuhan itu dalam keluarga kita, persekutuan orang percaya itu dalam keluarga kita. Sehingga semua orang beribadah. Ada aktivitas rohani di sana. Jangan sampai yang terjadi, sekali lagi mengingatkan kepada kita, kita mengabaikan pembangunan persekutuan orang percaya dalam rumah tangga kita mengabaikan aktivitas rohani untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, kita lebih fokus pada membangun kehidupan keseharian kita dalam aktivitas pekerjaan kita, berusaha mencari untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita, dan kita mengabaikan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Hati-hati. Israel melakukan itu setelah mereka kembali dari tanah pembuangan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menahan berkat-Nya. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan ajar kita kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan engkau khawatir tentang hari esok. Burung di udara saja dia dipelihara. Bunga di taman saja dia hiasi, apalagi engkau ciptaan yang mulia. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkannya kepadamu. Artinya utamakan lebih dahulu Tuhan Allahmu di dalam hidupmu. Bangun dulu persekutuan orang percaya dalam rumah tanggamu. Hadirkan gereja itu dalam rumah tanggamu. Aktivitas rohani itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka apa? Segala usaha upayamu, pekerjaanmu di dalam engkau mencari memenuhi kebutuhan hidupmu, Tuhan akan menambah-nambahkan dan mencukupkannya. Itu dia. Itu iman kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari utamakan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan dibalik. Mengutamakan aktivitas keseharian kita daripada aktivitas rohani kita. Jangan dibalik. Tetapi utamakanlah kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan mengutamakanmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu bagaimana engkau mencoba merancang setiap jalan hidupmu bersama dengan keluargamu, menata untuk menuju masa depan. Tuhan tahu itu. Minta Tuhan campur tangan di dalamnya, engkau akan melihat bahwa Tuhan akan membawa engkau ke masa depan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan. Tangan Tuhan sangat kuat dan luar biasa untuk memegang tanganmu, memegang dan menopang keluargamu, untuk membawa engkau ke hari esok yang penuh dengan harapan. Itu iman percaya kita. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak bisa menutup mata bahwa realitasnya juga ada banyak orang yang membalikkan situasi dan keadaan, mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, aktivitas keseharian daripada mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Sekalipun mungkin kita katakan, tidak demikian Pak Pendeta, saya tetap mengutamakan Tuhan. Sangat sederhana sekali. Apakah setiap hari ada persekutuanmu bersama dengan keluargamu? Apakah setiap hari ada kebersamaanmu, atau tidak engkau ajarkan anak-anakmu untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari? Adakah mereka bersekutu dengan Tuhan Allahnya? Adakah gereja engkau hadirkan dalam rumah tanggamu sehingga setiap hari Minggu engkau suami istri anak-anak duduk bersama mengikuti ibadah secara online, dan setiap hari Rabu engkau bersama, namanya juga ibadah keluarga, itu berarti orang tua, suami istri, anak-anak bersama-sama duduk bersama mengikuti ibadah itu. Adakah itu terjadi? Atau mungkin kalau ibadah Minggu, ya kami orang tua ibadah Minggu, anak-anak ibadah pelkat, pelayanan anak, pelayanan persekutuan teruna. Apakah itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita? Kalau itu terjadi, maka saya katakan engkau sudah mengutamakan Tuhan Allahmu.
Tetapi kalau itu belum terjadi, maka saya juga mau katakan berdasarkan firman Tuhan ini, engkau sedang menomorduakan Tuhan Allahmu. Tegas Tuhan katakan, ia menahan berkat-Nya. Oleh karena Israel menelantarkan rumahnya. Israel lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga mereka daripada kepentingan Tuhan. Dijauhkanlah kiranya kita semua dari hal itu. Oleh sebab itu biarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Melekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan hal yang utama di dalam hidup kita. Dan saya berdoa dan saya percaya, ketika saudara lakukan hal itu, engkau benar-benar mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan mencukupkan engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Dalam hikmat, kecerdasan yang berasal dari Tuhan memimpin hati dan pikiranmu. Membuka jalan pintu berkat-Nya. Apa yang kau kerjakan pasti akan diberkati, sukses dan berhasil. Engkau akan melihat hari-hari yang begitu luar biasa. Yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan mengutamakanmu karena engkau sudah mengutamakan Dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita utamakan kepentingan Tuhan di dalam hidup ini. Karena janji Tuhan ketika Israel mulai menyusun batu demi batu dan berkomitmen untuk membangun bait suci kembali, maka janji Tuhan kepada mereka di dalam ayatnya yang ke-20 bagian yang terakhir, firman Tuhan. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Dan saya percaya, mulai hari ini, berkat Tuhan akan berkelimpahan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati opa oma, anak cucu, Bapak Ibu saudara-saudara. Jaga pelihara mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Campur tangan Tuhan, itu yang kami mohonkan. Terus tuntun dan pimpin kami Tuhan, dalam kami menata masa depan, kuasa Roh Kudus Tuhan, yang menuntun dan memerintah dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami tata, itu juga yang berasal dari Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bersyukur, karena kami percaya, Engkau Tuhan sumber segala berkat, dan mulai hari ini, berkat-Mu akan kami nikmati. Karena sungguh kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi. Terima kasih buat kita semua yang sudah mengikuti channel ini. Tuhan memberkati kita semua.